Shalom, damai di hati, shalom. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, masih ingatkah kita sebagai orang Sulawesi Utara, orang Manado, Minahasa, dengan seorang pahlawan dari Sulawesi Utara, Robert Walter Monginsidi. Dia sangat terkenal dengan tulisannya, yaitu yang berkata begini: setia hingga akhir dalam keyakinan. Ungkapan dari Robert Walter Monginsidi ini dapat dikatakan sama dengan seorang pahlawan iman dalam bacaan kita tadi, yaitu Stefanus. Inilah yang akan kita renungkan di Minggu Sengsara yang ketiga ini. Bagaimana Stefanus dalam bacaan kita tadi adalah seorang yang setia sampai akhir. Setia dalam arti setia dalam imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau mungkin kita juga sudah pernah dengar, kalau orang percaya yang mampu mempertahankan imannya disebut martir atau orang yang mati syahid. Saudara-saudara, kitab Kisah Para Rasul adalah kitab atau buku yang kedua yang ditulis oleh seorang dokter yang bernama Lukas. Jadi kalau buku atau kitabnya yang pertama adalah Injil Lukas. Dan Lukas ini atau dokter Lukas ini adalah salah satu teman sekerja dari Rasul Paulus dalam pelayanan, dalam misinya. Dan dokter Lukas ini atau penulis kitab Kisah Para Rasul ini menulis bagaimana gereja yang dihadirkan atau gereja yang sudah lahir ketika hari Pentakosta, dan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, gereja yang sudah lahir ini hidup, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah iman sampai pada sekarang ini. Injil Tuhan terus dan terus disebarkan. Namun seiring dengan bertambahnya waktu, bahkan bertambahnya murid-murid ataupun pengikut-pengikut Tuhan yang dimulai dari Yerusalem, maka gereja mula-mula ini diperhadapkan dengan tantangan yang begitu hebat, tantangan yang besar, di antaranya penganiayaan terhadap pengikut-pengikut ataupun murid-murid Tuhan. Dan pelayanan yang dilaksanakan pada waktu itu bukan hanya melalui pemberitaan firman Tuhan atau melalui khotbah-khotbah, tapi juga melalui pelayanan meja. Itu kita bisa baca dalam Kisah pasal 6. Pelayanan meja di sini artinya pelayanan diakonia. Buat siapa? Buat janda-janda, buat orang-orang miskin yang ada pada waktu itu. Dan untuk melaksanakan pelayanan meja ini atau diakonia ini, maka dipilihlah para diaken. Itu juga kita bisa baca dalam kitab Kisah pasal 6. Jadi ada 7 orang diaken. Yang pertama Stefanus,
Filipus, Prokorus, Timon, Nikanor, Parmenas, dan Nikolaus. Jadi di antaranya adalah Stefanus. Jadi ini Stefanus ini adalah seorang diaken. Kalau orang di Gemim ini Syamas. Nah, Stefanus ini dikatakan dia adalah seorang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus. Karena itu, seperti dalam awal khotbah tadi, sampai pada akhir hidupnya dia mampu untuk mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Stefanus ini dituduh oleh orang-orang Yahudi bahwa dia menghujat Allah dan Musa dan menghina bait Allah, juga hukum Taurat. Ini tuduhan-tuduhan yang tidak benar kalau orang mau baca pasal sebelumnya. Apa yang dituduhkan pada Stefanus seperti yang dikatakan tadi tidaklah benar, dan tentu ada pembelaan dari Stefanus ini. Tapi pembelaannya itu tidak diterima oleh orang-orang Yahudi. Melainkan mereka menghukumnya, melempari, merajamnya dengan batu sampai dia meninggal. Tetapi Stefanus ketika sebelum dia dirajam ataupun dilempari dengan batu, dia sudah melihat kemuliaan Allah. Dan dia melihat Yesus itu berdiri di sebelah kanan Allah. Kalau di beberapa kitab Injil ataupun juga di pengakuan iman, ada ungkapan Tuhan Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah. Tapi dalam bacaan ini berdiri di sebelah kanan Allah. Apa artinya? Artinya bahwa Tuhan Yesus sudah siap menyambut dan menerima Stefanus, seorang martir atau syahid yang hidup dalam imannya, mempertahankan imannya kepada Tuhan. Dan darah kaum martir, antara lain Stefanus, inilah yang menjadi benih pertumbuhan dari gereja itu. Di awal atau di gereja mula-mula. Bahkan sampai saat ini. Gereja Tuhan tetap diperhadapkan dengan tantangan-tantangan, hambatan-hambatan. Tapi kita bersyukur karena tuntunan kuasa Roh Kudus terus menuntun gereja Tuhan dalam pelayanan. Seperti juga ada ungkapan, semakin dihambat, maka semakin merambat. Nah saudara-saudara, setelah Stefanus mati, ada seorang penganiaya murid Tuhan yang dalam bacaan kita tadi, yaitu yang bernama Saulus. Yang kemudian Saulus ini ketika dia berjumpa dengan Tuhan, maka dia diubahkan oleh Tuhan. Dia bertobat, maka namanya menjadi Paulus. Jadi awalnya dia juga termasuk seorang penganiaya murid-murid Tuhan atau pengikut-pengikut Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang menjadi tema di Minggu Sengsara yang ketiga ini, atau kita merenung-renungkan bagaimana penderitaan Kristus, sebagai tema di minggu ini adalah penderitaan sebagai konsekuensi kesetiaan iman. Penderitaan yang dimaksud di sini adalah penderitaan yang diakibatkan karena apa? Karena kesetiaan, karena ketaatan, melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Benar, adil, jujur. Pokoknya semua yang memuliakan Allah, menyenangkan hati Tuhan. Kadang-kadang kita bukan mendapatkan pujian, tapi mungkin banyak mendapatkan cacian, makian, hujatan, hinaan.
Dan sikap kita tentu menghadapi hal-hal seperti ini adalah teladanilah Stefanus. Artinya berdoa untuk mereka. Supaya Tuhan mengampuni apa yang mereka lakukan. Tapi ada juga penderitaan yang diakibatkan oleh karena perbuatan-perbuatan jahat kita di hadapan Tuhan melalui sesama kita. Sesama ini siapa? Dalam keluarga, suami, istri, anak-anak, terhadap teman-teman, terhadap tetangga, teman-teman sekerja dalam pelayanan. Apapun penderitaan yang kita alami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai anggota jemaat, sebagai pelayan-pelayan, ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi sampai saat ini kita masih diperhadapkan dengan COVID-19. Belum berlalu. Karena itu pada saat ini kita masih dengan protokol kesehatan. Pergumulan ini atau COVID-19 ini tentu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Jangan bosan-bosan untuk berdoa. Tekunlah berdoa, bermohon supaya yang sedang kita hadapi ini akan berlalu. Tapi juga dengan pergumulan-pergumulan yang ada dalam kehidupan kita. Kita selalu datang kepada Tuhan supaya penderitaan, pergumulan-pergumulan itu tidak akan membuat iman kita menjadi goyah atau luntur atau mundur. Bukan maju tapi mundur. Tetapi kita sekali lagi teruslah datang kepada Tuhan. Karena semakin banyak tantangan, pergumulan, maka kita akan merasakan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti yang ada dalam, boleh kita buka bersama dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-10 berkata begini. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.